Kementerian Agama akan mengumumkan hasil sidang isbat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Lebaran 2026 pada Kamis 19 Maret 2026 sekitar pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Pengumuman ini menjadi tahap akhir dari rangkaian sidang isbat yang digelar di Auditorium Haji Muhammad Rashidi, Kemenak, Jakarta Pusat. Pengumuman tersebut akan disampaikan oleh Menteri Agama melalui televisi nasional serta platform digital resmi pemerintah. Sidang isbat sendiri dimulai pada Kamis sore hari dan dibagi ke dalam 3 tahapan utama. Pertama, seminar posisi hilal pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat yang bersifat terbuka untuk umum dan bisa disaksikan secara live di kanal resmi Kemenak. Kedua, sidang isbat utama setelah maghrib sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat yang berlangsung tertutup. Ketiga, konferensi pers penetapan yang menjadi momen pengumuman resmi. Dalam sidang tertutup, para peserta akan membahas hasil Rukyatul Hilal yang dikumpulkan dari 117 titik pemantauan di seluruh Indonesia oleh 37 tim. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan perhitungan hisab untuk menentukan apakah hilal sudah memenuhi kriteria penetapan awal Syawal. Berdasarkan data astronomi pada 19 Maret 2026 saat matahari terbenam, tinggi hilal di Indonesia bervariasi. Di Merauke tercatat sekitar 0,91 derajat, sementara di Sabang mencapai 3,13 derajat. Untuk elongasi, berada di kisaran 4,54 derajat hingga 6,1 derajat dengan umur bulan antara 7 hingga 10 jam. Secara kriteria Malbims, ketinggian hilal di sebagian wilayah sudah memenuhi syarat minimal 3 derajat. Namun, elongasi di beberapa lokasi masih berada di bawah batas minimal 6,4 derajat sehingga peluang hilal terlihat dinilai masih kecil. Karena itu, pemerintah belum menetapkan Lebaran 2026 dan masih menunggu hasil sidang isbat sebagai keputusan resmi. Masyarakat diimbau untuk menunggu pengumuman tersebut agar memiliki acuan bersama. Sementara itu, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat 20 Maret 2026 menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal dan kalender Hijriah global tunggal. Jika nantinya terdapat perbedaan penetapan, masyarakat diharapkan tetap saling menghormati sebagai bagian dari dinamika penentuan kalender Hijriah di Indonesia. Jadi jangan karena berbeda Idul Fitri lalu kami dianggap tidak ikut ulil amri. Nah, kenapa tidak ikut? Nah, begini. Soal penentuan awal Ramadan, Syawal, Zulhijjah dalam pandangan keagamaan kami dan saya yakin dalam pandangan keagamaan pada umum itu wilayah ijtihad yang seluruh muslim atau golongan muslim bahkan negara belum bisa bersepakat soal metode. Nah gitu. Nah di saat seperti ini mestinya negara itu netral. Karena ini soal ijtihad. Coba nanti kalau soal madhab. Nah, imam madhab yang muktabar ada berapa Mbak Mas yang tahu? 4 kan? Syafi'iyah, Hanbaliyah, terus Malikiyah dan Hanafiyah. Coba kalau negara nanti, ya negara mengambil salah satu madhab. Nah kami juga tidak akan menyetujui. Kalau kami tidak menyetujui negara mengambil madhab tertentu, karena ini wilayah ijtihad. Nah gitu loh. Jadi bukan tidak ikut ulil amri, tapi kami berbeda. Karena ini soal metode. Kan ada teori mengambil kesimpulan itu tidak boleh parsial kan gitu. Kita belajar. Kalau toh kita mau generalisasi itu unsur-unsur induktif itu harus sekuat mungkin. Tapi jangan karena satu unsur induktif lalu melegitimasi yang berbeda itu tidak ikut ulil amri. Nah, saya ajak begitu saja kira-kira. Nah, kalau tidak mau, sudahlah. Bahwa kami pun tidak inginnya sih begitu.
pemerintah itu tidak masuk pada wilayah ijtihad, lalu tetapkan saja hari libur. Nah itu, silakan mau yang beridul fitri 21 atau 22, semuanya difasilitasi. Wah, itu elok banget. Nanti lebih repot lagi itu kalau misalkan ditambah pemerintah nanti menganut madhabnya lebih lagi soal kunut dan tidak kunut. Nah itu lebih parah lagi kan. Pas bagian madhabnya yang kunut, nanti yang tidak kunut dianggap tidak ikut ulil amri. Atau sebaliknya, bagi yang aliran tidak kunut itu dianggap anti ulil amri. Kami menghindari itu karena sejarah Islam pernah seperti itu, yang disebut mihnah. Mihnah itu sebuah rejim pemerintahan mengambil satu madhab dan kemudian mendiskriminasi madhab yang lain, bahkan dengan cara kekerasan, bahkan ada yang dipenjara. Nah begitu kan, kita tidak ingin itu. Maka itulah yang kami sebut juga dengan regimentasi agama. Kesimpulannya, mohon dengan rendah hati bagi teman-teman yang menganggap bahwa ini tidak ikut ulil amri, itu sebenarnya tidak pas. Karena nanti kalau logika itu dipakai akan membawa konsekuensi yang kembali kepada nanti mereka yang sekarang mengikuti ulil amri, tapi suatu saat ulil amrinya berbeda. Nah, kita ingin tetap bahwa Indonesia itu Darul Ahdi wa Syahadah dalam koridor yang adil, objektif, mengayomi, Bhinneka Tunggal Ika, dan itulah semangat para pendiri bangsa. Dan itu pula yang kami Muhammadiyah. Oke teman-teman, mari kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad yang tentang perbedaan Idul Fitri ya tahun ini antara Muhammadiyah dengan NU. Agar teman-teman tidak salah paham, simak sampai selesai video dari Ustadz atau Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Kenapa terjadi persimpangan antara NU dengan Muhammadiyah tentang penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal? Itu berawal dari titik astronomi. Karena menurut Muhammadiyah, kalau sudah nampak 1 hilal, walaupun dia tingginya 0,5 derajat atau 1 derajat, maka itu sudah dianggap sebagai hilal. Tapi menurut NU, Perti, Persis, Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama, maka mereka mensyaratkan sesuai syarat Mabim. Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura mensyaratkan mesti 3 derajat. 3 derajat baru dianggap sebagai hilal. Kalau 1 belum dianggap sebagai hilal. Kata Muhammadiyah 1 pun hilal, kata NU 3 baru hilal. Akhirnya datang wakil presiden Indonesia namanya Bapak Yusuf Kala. Pak JK duduk dengan NU dan Muhammadiyah. Kata Pak JK, gimana kalau NU turunkan 1, Muhammadiyah naikkan 1? Karena beliau kan pengusaha, bisnismen. Biar supaya ketemu titik temu. Ya nggak ketemu, karena ini metodologinya berbeda. Akhirnya karena nggak ketemu, itulah terjadi 2 perbedaan. Maka umat Islam di Indonesia, dia saling menjaga perasaan masing-masing. Akhirnya masing-masing mengamalkan. Yang 1 dengan 1 derajatnya, dengan 0,2-nya, yang 1. Dan nanti akan terulang lagi pada tanggal 20. Pada tanggal 19 hari Kamis 19 Maret itu nanti satu Indonesia akan mengeluarkan teropong untuk melihat astronomi apakah nampak anak bulan atau tidak. Di Riau itu teropongnya dibeli dulu harganya 50 juta. Sejak dibeli sampai sekarang nggak pernah nampak hilal.
Ustaz kok tahu? Teman saya kebetulan salah satu yang bekerja di situ. Dia pernah posting gambar di teropong. Saya tanya, apa yang nampak? Dibilangnya gaji 13 katanya. Nah, itu hanya bisa diselesaikan oleh astronomi. Ilmunya, orangnya astronom. Inna fi khalqis samawati wal ardi, bumi, satu fakultas muncul namanya fakultas geologi. Geo bumi, logi ilmu, geologi ilmu bumi. Ternyata di dalam bumi ini ada batu bara. Di dalam bumi Sumatera Selatan ini batu bara. Ustaz tahu dari mana? Tadi waktu kami naik heli tadi. Ini nyebut heli ini 20 menit sekali harus diulang. Waktu kami tadi naik, itu di Sungai Musi di bawah banyak sekali kapal-kapal membawa batu bara. Batu bara itu di dalam tanah. Tapi kalau di Sumatera Utara di atas tanah. Abdul Somad batu bara. Di dalamnya ada nikel, di dalamnya ada minyak, di dalamnya ada emas, di dalamnya ada fosfat, di dalam ada gas. Banyak sekali. Sebetulnya yang dicari Donald Bebek itu apa? Sampai jam 12 malam masuk ke kamar tidur Maduro, presiden Venezuela, yang lagi sedang tidur di samping istrinya dicomot oleh Donald. Sebenarnya Amerika cuman mencari satu, nyari minyak. Karena Amerika memang adidaya, betul. Amerika memang kaya, betul. Tapi Amerika nggak punya minyak, maka dia mesti ngambil Venezuela. Tapi minyak Venezuela ini juga nggak aman, maka dia perlu minyak yang aset paling besar di dunia. Di mana itu? Iran. Itu enaknya ceramah di Unsri ini, nyambung. Bagaimana saya bilang Iran? Dulu nama presidennya Reza Pahlavi, bisa diatur oleh Amerika, tapi kemudian datanglah pemimpin spiritual namanya Ayatollah Khomeini tahun 79 tahun 80, maka semua perusahaan Eropa, Amerika stop, nggak boleh masuk. Akhirnya dia diembargo selama 46 tahun. Gimana cara dia bisa hidup 46 tahun? Jual minyaknya kemana? Amerika nggak mau beli minyaknya, Eropa juga nggak mau. Kenapa Iran tetap bisa tumbuh? Dia jualnya ke Rusia dan Cina. Ada ilmu khusus yang mengkaji itu. Ilmu apa namanya? Geopolitik. Geo dunia, politik. Jadi politiknya bukan antar pilkada kabupaten, tapi geopolitik dunia. Maka Ayatullah ini mesti digulingkan. Meninggal Ayatullah Ruhollah Khomeini, digantikan penerusnya namanya Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei mesti dibunuh karena dialah pemimpin spiritual, maka diserang, akhirnya meninggal. Mereka lupa, Amerika lupa. Dia sangka kalau kepalanya dipotong ini mati. Mereka lupa bahwa Iran pernah berperang 8 tahun dengan Irak. Siapa yang membiayai Irak waktu itu menghantam Iran? Amerika. Siapa yang disuruh menghabisi? Saddam Hussein. Saddam bantai. Sebetulnya itu latihan perang. Maka ketika dihajar, menurut Donald Trump 4 hari saja untuk menyelesaikan Iran. Begitu 4 hari tidak selesai, dia ngajak genjatan senjata. Lalu apa jawab Iran? Kau yang memulai, kami yang mengakhiri. Begitu jantannya. Kalau mau ambil minyak Venezuela, tumbangkan Maduro. Kalau mau ambil minyak Irak, tumbangkan Saddam. Kalau mau ambil minyak Libya, tumbangkan Gaddafi.
maka Gaddafi tumbang, Saddam tumbang, Ayatollah tumbang, Maduro tumbang. Kalau mau ambil minyak Indonesia, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hebatnya. Jadi adik-adik, saya ajak 2 SKS kuliah geopolitik. Kenapa untuk mengambil minyak Venezuela mesti ditumbangkan Maduro? Kenapa untuk mengambil minyak Baghdad Saddam mesti ditumbangkan? Kenapa untuk mengambil minyak Libya Gaddafi mesti ditumbangkan? Kenapa Indonesia nggak ada yang ganggu? Karena di Indonesia nggak tumbang pun minyaknya udah dapat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya dulu nggak tahu adik-adik belajar sejarah gimana. Tapi kalau saya dulu belajar sejarah, Belanda datang ke Indonesia ingin mencari rempah-rempah. Kayu manis, buah pala, merica, ketumbar. Kita pun waktu itu bingung. Nanya sama guru SD, ya, Belanda kesini naik kapal kayu jauh-jauh dari Amsterdam, 3 bulan naik kapal cuman mau cari rempah. Iya, katanya. Sekarang baru kita tahu, mereka bukan nyari rempah, nyari minyak, Ini udah di kapling-kaplingnya. Papua emas, Sulawesi nikel. Ada satu pulau namanya Pulau Emas, Swarna Dwipa. Swarna Dwipa artinya pulau emas, nama lain dari Sumatera. Dulu ketika Portugis, ada satu negara namanya Portugal, orangnya namanya Portugis. Portugis dengan Portugal itu sama, cuman beda, nama negaranya Portugal, orangnya Portugis. Portugal itu bukan persatuan orang tua gatal. Mereka inilah yang datang untuk mengambil cengkeh ke Tidore dan Ternate, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Antara Sulawesi dan Papua ada kerajaan kecil Tidore dan Ternate. Tanaman yang mereka cari adalah cengkeh, karena cengkeh hanya tumbuh di Tidore dan Ternate. Ketika mereka ambil bibit cengkeh mau ditanam di Eropa, musim dingin mati. Indonesia ini potensinya luar biasa. Tidak ada negara miskin, yang ada adalah negara salah kelola. Ustaz sedang bicara Indonesia? Tidak, negara kita kaya. Saya bicara tentang Konoha. Maka saya tidak pernah pesimis, saya selalu optimis. Makanya walaupun ini bulan puasa, lapar, tapi suara saya menggelegar kan? Karena saya di kampus Unsri, maka saya semangat. Tapi seandainya ceramah siang jam 2 habis khutbah Jumat ini bukan di Unsri, tidak begini isi ceramah saya. Paling saya, marilah kita banyak ingat mati. Ini bulan Ramadan, mari kita banyak-banyak beristighfar, kita mengejar Lailatul Qadar. Tapi saya sedang bicara tentang masa depan. Saya bicara dengan mahasiswa, mereka yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan ini. Saya yakin dan percaya bidang pertanian sudah, peternakan sudah, geopolitik mereka sangat paham, dan masalah spiritual batinnya mereka dididik di dalam Masjid Nabawi. Mereka diingatkan tentang 3. Adik-adik belajar agama ini nggak usah repot, nggak usah ribet, nggak usah jelimet. Yang penting di dalam hati itu ada 3. Pertama, akidah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun sama basar kalam sifat 20. Ini akidah kita Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua, setelah akidahnya mantap, dia mau beribadah. Gimana caranya beribadah? Rukun, syarat, wajib, sunnat. Inilah yang kedua, namanya fikih. Belajar fikih sholat,
belajar cara wudhu, cara tayamum yang membatalkan sholat. Tapi dua-dua ini nggak ada maknanya. Ibadahnya nggak bermakna, akidahnya nggak bermakna kalau tidak ada yang ketiga. Yang ketiga adalah akhlak, sopan santun, tata krama, budi bahasa, menghormati orang tua, memuliakan dosen. Saya sangat bisa untuk ceramah berdiri naik di atas ini, bisa. Kalau mau saya tadi minta sama panitia, Pak Panitia izin saya mau naik ke atas, boleh. Lalu kenapa saya nggak naik ke atas? Karena saya segan tapak kaki saya di atas kepala Pak Rektor. Saya di atas sementara Bapak Ketua DPRD di bawah. Itu namanya sopan santun, tata krama, budi bahasa. Tapi adik-adik yang di atas jangan tersinggung. Saya bukan menyindir. Nggak apa-apa, demi Allah nggak apa-apa. Tapi Pak Ustadz, wong akhirnya ngumun ya. Oh nggih senjen. Dalam kondi aku tak teliti satu persatu semua itu. Bagaimana kamu? Semua. Ya sesuai itu aku. Teliti. Ini globalisasi. Kira oleh ilmu. Oleh ilmu. Oleh wangsit nang. Kadang kan saya nom pikiran kan saya butuh iki. Dari sini semua pengen dunia lakone aku. Jarang mau kanggo apa-apa sampe kan kok niti kerjakan dunia. Nyatane wong iki urip bener kali dia bedah tenan aku percaya aku kan kuwi. Pak Saipan iki. Ya wong iki urip kok. Aku iki mau sawarah karo sapa ya sing dulu kota ini. Kuwi eneng perkiraan nek gunung di kulon Di kulon di Lawu ini lawan pedat pulau Jawa petah pedot jadi loro antara Jawa Timur Jawa Tengah ini ngene bisa ini jeneng pakeme kan aku musyawarah atas suku jauh masalahnya dulu lah. Bu perang enggak barbar piye? Ini bukan senjata orang payung mau jadi jumbar. Jadi kira ini kan kata apa ya? Terus, ini udah tentu. Di apa? Di perasaan nang mau sebenarnya. Ya. Berarti Rioyo gak situ ya? Betul. Kalah karena kodrat. Kenyataan ini kan urung ketok tenan berani. Gurung. Lagi sidang urung bare. Wis liwat jam. Sidang iki nganggur. Wis jam 8. Sampai itu nek sudah ketok Mas. Ana 9. Diketok. Ya ini wis jam 8. Berarti ra ketok. Iki ra ketok. Ndung Ya kalah karo kodrat. ndung ini hujan gitu. Hampir kadang tak ada lah ya bang. Inggris ini gawe kok unik kan motor maksudnya piye? Jangan dirahasiakno kuwi. Aja sampai konangan wong lho kok. Ya nyatanya aku yo ngonangi. Nyatane sama jorong, Bu. Nyatane sama jorong. Alhamdulillah pemikiranku nemokno. Lah aku tak karo yo jumbo ya cek takok. Apa bang bibi lho.
kena apa nih kan motoran lho. Tes sendiri. Empat. Suryo gitu. Suryo jadi tahun ngarep. Nanti itu orang dulu biasanya aku tak takoi. Kowe iki nek jeneng ki mbare sekno ya. Ya piye? Ya kowe takoi sapa to kuwi aku. Aku maksudnya iya aku no. Dia tak gojang gak nemokno deh. Guru nemono. Nah aku temok. Nang ndi? Ya temok aja neng. Jadi kowe bangkit. Lah iya bangsit. Simbung aku itu nek di dewa cara wong dua asli ya. Ayahku. Allah maksudnya. Rekane kuwi. Une wujudnya piye lemah kena tinggal di lemah kena kandri. Banyu kena tinggi, undu kena kuwi lho. Rahasiane aku kuwi. Nah itu. Tapi wong jarang nemokno. Jarang. Aku nakoke gak roh ta. Poso urip gak roh. Aku masa piye ngono. Kowe wong Jawa, aku wong Jawa ngono. Gak ro deh. Gak roh. Rasa sudah tuh ini mantap. Ditekno ngono. Allah kuwi wujudnya piye? Banyu kena ditube, kena dijendandun. Ya bumi kena tinggone kandang pangan. Jadi Allah kuwi wujud tenan lho. Nah itu. Orang nek dibantah wujud lho. Iya, Allah wujud kita apa ngono kan. Ujian. Itu ujian tapi gak iso maknane lho. Maknane. Aku tak boleh tak maknane yo bener aku pintu. Pol. Tak teliti satu persatu. Semua ngono. Wujud. Berarti artinya ini wujud tapi gak iso disamakan dengan sesuatu yang lain. Ya, menurut. Wujud. Malah aku ngaji tak doni tak pol. Itu kan pemikiran itu tak masuk satu persatu kok. Tak nilai tinggi ting. Tapi ini, menurut tak pol. Aku orang banding maksudnya, ya. Maksudnya, sing diutarakno iki bahasa apa? Sing gak ro jan padine babine, rene gaminan ra ngono nek kae. Aku gak ngono dasarku. Gaminan mah yo enek kok. Apa maneh? Meni yo tak kleru ngono ngendul. Ya ada kira pun kira yo. Bisa beli BT umum. Hah? Umum bisa beli BT. Penting udah ganti. Ya, jadi cuma momen Kalau jadi sama dulu ada karo masjid. Sentra apa ya? Dulu masjid orang koran. Guru nek yo. Tapi oh, Bayangkan wong ditinggalkan Ramadan ki sedih kan. sedih tuh. Oh gitu. Walah harap-harap dan oh iya harap. satu sama sampai Lu malah ingin cepet riyo deh gitu. Nampak keimanan nek kurang iman bahkan dikatakan gak ada yang mengaku malah kangen turu lebih sisa saya buru ya gak mau drone TV mau kurang nampak hilale alhamdulillah Gitu. itu hinaman berarti sesuatu poso nih lebih Gitu. mantep jangkep ngono kan Iya.
Berarti poso iki jangkep Pak Bin. Jangkep 30 ya. Dia terungkulan itu. Ya mau ikut perkiraan. Ya kalah kalau kodrat gue. Bong perkiraan. Kodrat udah dia. Iya, dia perlu dibeli umum. PTS apa nih beli Pak Bin? Eh? PTS beli torong. Ya wes. Wes. Umumnya jadi jumlah. Umum bermakna. Kalah ada kodrat. Belah kelawo bingung. Kodrat juga. Gue nek ngono ya tok mangga pitik. Tapi dengan Ini ada bagian kayak kan model anggap kayak varian ludur kok. Kediri kotane sing dadi nyatane ini. Ya ora dadi dan dene kira-kira. Ini kodrat ini tiba itu berperkiraan. Pikiran yang manusia Allah Maha Kuasa maju. Indonesia, penetapan awal Ramadan oleh dua organisasi Islam terbesar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, seringkali menjadi perhatian. Menjadi perhatian. Ya sama seperti NU dan Muhammadiyah selama ini.